Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal struktur aljabar yang sederhana, soal-soal yang mudah. Kita mulai dari pengenalan tentang grup dulu. Yang pertama, himpunan G yang tidak kosong dilengkapi dengan operasi biner, bintang, kita sebut saja bintang, disebut grup jika tertutup, asosiatif, punya unsur identitas, harus ditulis dua kali ya, A kali E dan E kali A sama dengan A, karena belum tentu komutatif. Kemudian untuk setiap A anggota G terdapat D anggota G sedemikian sehingga A kali D sama dengan D kali A sama dengan identitas. Nah, untuk selanjutnya bintangnya ini bisa tidak usah ditulis, jadi A bintang ya begini saja, E kali A ya. Kemudian nanti bisa dibuktikan bahwa si E-nya itu tunggal, bahwa unsur identitas di grup itu tunggal. Yang kedua, inverse atau D. Jadi terdapat D anggota G sedemikian sehingga ini ternyata D-nya itu tunggal, yang kemudian disebut inverse ya. Nah, karena tunggal maka kemudian kita tulis inverse dari A adalah ini nulisnya. Jadi sangat bergantung pada A. Kemudian jika berlaku sifat komutatif maka disebut grup komutatif atau grup abelian. Kemudian ada H subset dari G yang tak kosong, H-nya tak kosong, disebut subgrup jika H terhadap operasi bintang membentuk grup. Jadi operasi bintang sama dengan operasi yang ada di G. Tapi untuk membuktikan bahwa H adalah subgrup, di samping menunjukkan bahwa H-nya subset dari G dan tidak kosong, cukup ini saja. Ambil A dan B anggota G, tunjukkan A dikali B inverse, A dikali inverse B anggota G. Gitu ya. Kemudian banyaknya anggota grup ditulis begini, itu disebut order group. Kemudian grup ini kan punya anggota, ada yang disebut orde unsur. Misalnya unsurnya itu A, ditulisnya begini, nilai mutlak. Tapi ada juga yang nulisnya begini, pakai bulat kemudian A gitu. Itu namanya orde unsur A. Nah, orde unsur A ini adalah bilangan asli terkecil N sedemikian sehingga A pangkat N sama dengan identitas. Gitu ya. Nah, kemudian kaitan orde grup, orde subgrup, dan orde unsur. Orde unsur itu pasti bisa membagi orde grup. Ya. Jadi kalau misalnya orde grupnya itu atau banyaknya anggota grupnya itu 10, orde unsurnya tuh tidak mungkin ada yang 3. Karena 3 tidak bisa membagi 10. Yang paling mungkin kalau orde grupnya 10, orde unsurnya ya 1, yaitu identitas, 2, 5, dan 10 itu sendiri. Kemudian orde subgrup itu pasti membagi orde grup. Ya, orde subgrup, banyaknya anggota subgrup itu pasti membagi banyaknya anggota grup. Jadi kalau grupnya itu punya anggotanya 10, subgrupnya ya paling mungkin anggotanya ada 1, ada 2, ada 5, dan kalau 10 ya dia itu sendiri. Kalau 1 ya identitas, berarti anggotanya hanya identitas. Orde unsur jelas membagi orde, ini maksudnya orde subgrup ya. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan grup siklik atau subgrup siklik ya. Misalkan G adalah grup dan A anggota G, maka A pangkat N, N-nya itu semua bilangan bulat, itu disebut subgrup siklik. Ini salah satu cara membentuk atau mencari subgrup, tapi ini sebutnya subgrup siklik. Sebelum ke situ mungkin dikasih contoh dulu. Misalnya U15 ya, atau ya U15 deh. U15 ini adalah unit di Z15. Z15 itu modulo 15, anggotanya 0, 1, 2, sampai 14. Gitu ya.
Ini membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, unit itu adalah yang punya inverse perkalian. Anggota Z5 yang punya inverse perkalian. Cara mencarinya gampang. Di antara 0 sampai 14, cari saja yang relatif prima dengan 15. Jadi FPB-nya dengan 15 itu adalah 1. Itu disebut relatif prima ya. Jadi dalam hal ini tentu saja 1 udah pasti, 2 karena FPB 15 dan 2 itu kan 1 ya. Kemudian 3 nggak mungkin karena FPB-nya 3. Nah, 4, 5 tidak mungkin karena FPB-nya jadi 5. Atau ya FPB-nya 5. Kemudian 1, 2, 4, 5, 6 tidak mungkin karena 15 dengan 6 itu FPB-nya 3 ya. 6, 7, 8, 9 tidak mungkin, 11, 12 tidak mungkin, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 7, 13. 13, kemudian 14. Nah, dalam hal ini order grupnya ada 8 ya. Order grupnya adalah 8. 8 ya, ada 8 anggota kan. Kemudian order yang gampang order 2 deh. Berapa sih order 2? Nah, gampang. Kita pangkatkan 1, ini kan 2. Ini identitasnya 1 ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 8 kali 2, 16 ya. Karena dalam Z15 ya kurangi 15 sama dengan 1. Berarti kalau begitu, ini kan identitas. 2 pangkat 4 menghasilkan 1. Maka kalau begitu, order 2 sama dengan 4. Nanti bisa dicek misalnya berapa order 11. Ya kuadratkan aja dulu. 121 ya. 121 dikurangi kelipatan 15. Itu kan hasilnya 1 ya. Maka order 11 itu sama dengan 2. Dan seterusnya. Kemudian order apa tadi? Subgrup siklik. Subgrup siklik. Oh enggak. Bisa didapatkan dari sini. Ambil aja anggota U15. Ini kan 2 anggota U15. Maka salah satu subgrup dari U5 ya 2 ini aja dipangkatkan dengan semua bilangan bulat. Nah, ini udah nih pangkat 1, 2, 3, 4, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya berarti 1 kali 2. Gitu ya. 2 pangkat 6, 4 dan seterusnya. 2 pangkat 0, 1 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini subgrup yang dibangun oleh 2 perpangkatan 2 ya hasilnya ya 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 0 ya ini hasilnya 1, 2, 4, 8. Ini adalah subgrup dari U15 dan karena dihasilkan dari perpangkatan salah satu anggotanya maka ini disebut subgrup siklik gitu ya. Kalau ada anggota U15 yang hasil perpangkatan bilangan bulat menghasilkan ini semua ya, maka U15 disebut subgrup siklik. Disebut grup siklik. Kalau ini kan subgrup tadi. Nah, untuk kasus yang ini 2 ini disebut generator atau pembangkit. Oke. Nah, langsung ke contoh soal. Misalkan G subgrup order G-nya 2013, jadi banyaknya anggota G 2013. Ada berapa banyaknya subgrup H dari G sehingga ordernya 13. Order H-nya itu 13. Nah, masalahnya 2013 itu 13 itu membagi 2013 nggak? Nah, ternyata 13 tidak bisa membagi 2013. Oleh karena itu, tidak mungkin ada subgrup dari G yang ordernya 13 karena ini. Oleh karena itu ya jawabannya 0 atau tidak ada. Nah, berapa saja order subgrup dari G yang mungkin? Ya tinggal kita bagi aja. 2013 itu kan habis dibagi 3 ya. Kalau 2013 dibagi 3 itu 3 dikali 6
Jadi mungkin orde subgrupnya 3, mungkin 671. Bisa juga ini kan masih bisa dibagi nih. Masih bisa difaktorkan maksudnya. Ini kan 6 kali 11 ya. Jadi bisa juga ada subgrup dari G yang anggotanya ada 6, bisa juga yang ada 11, bisa juga yang subgrupnya tuh yang anggotanya 33. Ini ya. Karena 33 bisa membagi dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah perhatikan grup dihedral orde 8. Ini berarti poligon atau segi 8 beraturan ya. Ini anggotanya. Dengan sifat E kuadrat sama dengan Y pangkat 4 sama dengan E. Kemudian XY sama dengan Y inverse X. Nah, banyaknya unsur berorde 2 di D8. Yang jelas E tidak mungkin. Gitu ya. Untuk mencari unsur yang ordenya 2, kita kuadratkan saja. Kalau menghasilkan identitas, maka itulah yang ordenya 2. E tidak mungkin. Y kuadrat, ya hasilnya Y kuadrat. Dan ini tidak sama dengan E. Berarti ini tidak mungkin. Bukan maksudnya. Oh bukan, maksudnya Y yang bukan ya. Jadi Y bukan, ini bukan. Orde identitas itu 1. Sekarang bagaimana dengan Y kuadrat? Y kuadrat kita kuadratkan. Hasilnya Y pangkat 4. Ini sifat eksponen ya, seperti di bilangan bulat. Y pangkat 4, lihat sini. Sama dengan E. Berarti kalau begitu, ini ordenya 2. Bagaimana dengan Y pangkat 3? Y kuadratkan aja. Jadi kan Y pangkat 6 sama dengan Y pangkat 4 ditambah 2 kan ya. Sama dengan Y pangkat 4-nya itu identitas, ya ini sama dengan Y kuadrat. Dan ini tidak sama dengan E, berarti bukan. Kemudian X kuadrat jelas E ada di sini. Jadi kalau gitu, X masuk. Bagaimana dengan XY? Nah ini saya hapus dulu yang ini. Untuk XY, kita kuadratkan. XY kuadrat sama dengan XY kali XY. Belum tentu berlaku ini ya, X kuadrat Y kuadrat. Nah, pada grup belum tentu berlaku, kecuali kalau dia komutatif, baru ini berlaku. Oke ya. Sekarang XY kuadrat sama dengan XY dikali XY. Nah, tapi XY-nya itu sama dengan Y inverse X. Berarti kalau begitu yang ini saya ganti aja dengan Y inverse X Y. Y inverse XY dan ini hasilnya XY kuadrat kan XY kali XY. Nah kemudian si XY-nya itu hasilnya Y inverse. Sebentar. Nih. Oke, sorry. XY ya. Nah sekarang si XY ini saya ganti dengan Y inverse ya ini. Kemudian ini X, ini Y. Sorry ada yang kurang. Ini ya. Kemudian XY dengan sifat asosiatif kita peroleh, geser kurung ya, Y inverse X kuadrat Y. Jangan lupa X kuadrat sama dengan identitas. Jadi Y inverse Y, Y inverse Y ya sama dengan E. Berarti kalau begitu XY juga masuk. Oke ya. Lanjut
bagaimana dengan XY kuadrat? XY kuadrat ya kita kuadratkan. Apakah menghasilkan identitas begitu ya? Ya, sesuai definisinya XY kuadrat sama dengan kita sedikit akali ya. Ini kan XY, kemudian ini Y kuadrat, sini juga ada XY, bukan kuadrat ya, gitu. X seperti itu ya, XY kali Y, kemudian ini juga sama XY kali Y. Nah sekarang XY itu sudah diperoleh tuh. Oh, bukan ya. XY itu sama dengan Y inverse X. Jadi ini kita ganti dengan Y inverse X, Y yang ini. Kemudian ini juga sama. Terus yang gini ya. Ini kita ganti dengan Y inverse X, Y. Nah kemudian dengan sifat asosiatif, kurungnya kita geser-geser, ini jadi identitas. Oke ya. Sehingga tinggal Y inverse X kuadrat Y. X kuadrat ini kan sama dengan E. Maka ini juga sama dengan Y inverse Y atau Y inverse Y sama dengan E. Jadi kalau begitu, ini juga masuk. Nah, sekarang tinggal satu lagi kita cek untuk XY pangkat 3. Sorry, saya tidak motret dulu. XY pangkat 3. Sorry. XY pangkat 3 kita kuadratkan. Ini kan sama dengan XY pangkat 3 dikali XY pangkat 3. Nah kemudian Y pangkat 3 nya tidak ada di situ ya. Jadi kita buat begini saja. XY Y kuadrat gitu ya. Ini juga sama. XY Y kuadrat. Y kuadrat. Nah XY nya kita ganti dengan Y inverse X Y kuadrat. Ini juga sama, Y inverse X Y kuadrat. Jadi ini sama dengan Y inverse X. Nah Y pangkat 2 dikali Y pangkat 1 itu kan Y. Ini ya, ini Y tuh. Kemudian X Y kuadrat. X Y kuadrat. Nah kemudian si XY nya, si XY yang ini kita ganti dengan, kembali lagi tadi, Y inverse X. Nah di sini ada X Y kuadrat. Ini kan X kuadrat. X kuadrat tadi sama dengan E, sehingga Y pangkat negatif 2 ini E, ini Y kuadrat. Nah ini kan ya Y pangkat negatif 2 tambah 2, Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu sama dengan identitas. Jadi kalau begitu XY pangkat 3 juga berorder 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang berorder 2. Ya, oke itu ya caranya. Kemudian soal berikutnya diberikan Z2. Z2 itu adalah modulo 2 ya, anggotanya hanya 0 dan 1. Anggotanya 0 dan 1. Kemudian banyaknya subgrup berorder 2. Nah, kalau ini sih tinggal di anggota G-nya aja kita susun. Ingat Z2 itu anggotanya 0 dan 1 ya. Nanti 1 tambah 1 ya sama dengan 0. 1 tambah 0 ya sama dengan 1. 0 tambah 0 ya sama dengan 0.
Yang tapi di sini banyaknya subgrup berorde 2. Banyaknya subgrup berorde 2. Nah, anggotanya ini kalau matrik kan biasanya terhadap perkalian ya. Atau ini terhadap penjumlahan mungkin ya. Nah, berarti kalau begitu saat anggotanya ya 0, 0, 0, kemudian ya 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Ada banyak nih. Nah, tinggal kita cari yang berorde 2. Kalau yang berorde 2, ini sepertinya terhadap operasi penjumlahan ya. Terhadap operasi penjumlahan. Nah, jangan lupa yang di sini tuh harus selalu 0. Nah, ini berarti tinggal daftar semua anggotanya. Setelah itu dikalikan berapa dengan bilangan dengan konstanta gitu ya, atau bilangan bulat, sehingga dia menghasilkan ini. Nah, salah satunya ini. Kalau saya kalikan dengan 2, ini kan hasilnya 2 kali 1 itu 2, tapi di bilangan modulo 2 ya 0. Nah, jadi kalau begitu yang akan semua, berarti semua anggota G itu berorde 2. Ya, sepertinya begitu, semua anggota G berorde 2. Coba aja dicek yang lain, misalnya 1, 0, 1, 1, 1, 0. Yang ini tidak boleh 1 ya, karena ini. Kalau ini kita kalikan 2, ya 1 kali 2 itu 0. Gitu ya. Nah, jadi kalau gitu semuanya, ada berapa anggotanya, ya tinggal dibuat ini aja, 0, 0, 0, 0, kemudian 1, 0, 0, 1, kemudian 0, 1, 0, 0, dan seterusnya, tinggal dihitunglah. Semuanya berorde 2 kecuali identitas. Nah, kemudian berikutnya, jika G adalah sebuah grup dengan subgrup sedemikian sehingga orde G-nya kurang dari 45, ini H ini adalah subgrup lebih dari 10, dan G membagi H. Nah, ini namanya indeks H terhadap G, yaitu banyaknya koset yang dibangun oleh H. Banyaknya koset ya, tapi banyaknya koset yang dibangun oleh H itu ya tinggal ini aja, orde G dibagi orde H. Nah, ini maunya lebih dari 3. Nah, berapa orde G yang mungkin? Nah, sekarang kalau lebih dari 3, kita ambil aja banyak kosetnya itu 4, atau indeks H terhadap G-nya 4. Kan lebih dari 3 ya. Kalau 4, yang ini lebih dari 10, kita ambil aja 11. Maka kemudian G-nya, orde G-nya berapa dibagi 11 hasilnya 4, ya berarti 44. Jika G sebuah grup dengan subgrup K sedimensi hingga begitu, maka orde G kalau begitu ya 44. Kemungkinan yang lain, indeksnya 4, kemudian ini misalnya 12, orde subgrupnya 12, berapa dibagi 12 hasilnya 4, tapi harus kurang dari 45.
Tidak ada ya, tidak ada. Jadi ini kalau kurang 44 dibagi 11 hasilnya 4. Jadi ini tidak ada. Oleh karena itu ya ini jawabannya 44. Kemudian berikutnya diberikan Z2 seperti tadi ya. Himpunan G adalah grup matrik 2x2. Komponennya Z2 yang determinannya tidak 0. Ya, ini banyaknya subgrup berorde 2. Banyaknya subgrup yang anggotanya 2. Nah, berarti kalau begitu anggota G-nya kita susun aja. Kalau ini kaitannya dengan determinan, berarti membentuk grupnya terhadap operasi perkalian matrik. Jadi kalau begitu, ingat determinannya tidak boleh 0. Yang pertama identitas dulu. Sama dengan tadi, unsur pembentuk entry matriknya adalah 1 dan 0 saja. 1 atau 0. Kemudian supaya determinannya tidak 0, ini kan 1 1 1 0. Yang lainnya lagi 1 1 1 0. Kemudian 1 1 0 0. Ini juga ordernya bukan 0. Kemudian 1 1 1 0. Kemudian berikutnya 0 0 kalau di sini 1 1 ini 0 ini 1. Oh udah ada. Kalau 1 1 1 semua nggak mungkin, 0 0 semua juga nggak mungkin. Coba sini oh ini yang belum 1 1 1 0 ya udah, hanya ada 6. Nah coba kita lihat ya, biasanya pada matrik itu kan tidak berlaku sifat komutatif. Kita cek ini dengan ini deh, 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0, kemudian 1 1 1 kali 1 1 1 kali 1 tambahkan jadi 0 1 0 1 kali 1 1 kali 0 jadi 1. Oh kalau ini pasti komutatif. Kalau gitu ganti dengan yang lain. Ini 1 1 0. Mungkin gantinya yang ini. Nah begitu, 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 0 kali 0 1 kali 1 ini 1, 1 kali 1 1 kali 1 0, 1 kali 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Sekarang kita balik, 1 0 1 1 dengan 0 1 1 1. 1 kali 0 0 kali 1 ini 0. 1 kali 1 1 kali 1 0 kali 1 ini 1. 1 kali 0 1 kali 1 1 kali 1 1 kali 1. Jadi 1 tambah 1 0. Nah ternyata ini tidak sama, berarti tidak komutatif. Nah suatu grup yang ordenya 6, ini anggotanya ada 6, yang ordenya 6 dan tidak komutatif itu isomorfik dengan S3. S3 ini permutasi 3 unsur. Permutasi 3 unsur
yang kalau ditulis ya 1 identitas ya, 1 2 1 3 2 3, kemudian 1 2 3 dan 1 3 2. Jadi G ini isomorfik atau strukturnya sama dengan S3. Nanti ini dijelaskan maksudnya apa. Nah, pada permutasi ini ini ordenya 2, ini ordenya 2, ini ordenya 2, ini orde 3, ini orde 3. Ini ordenya 1. Nah, subgrup yang ordenya 2 di S3 itu ya itu yang anggotanya ini dan ini. Identitas dengan 1 2, identitas dengan 1 3, identitas dengan 2 3. Jadi ada 3. Oleh karena itu banyaknya subgrup berorde 2 di G itu ya ada 3. Itu berdasarkan sifat isomorfisme antara S3 dengan G. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Jadi anggota S3 itu adalah sebetulnya bijeksi dari himpunan yang anggotanya ada 3. Kita sebut saja himpunannya A, anggotanya 1, 2, dan 3. Maka bijeksi yang pertama yang mungkin adalah 1 ke 1, 1 ke 2, 3 ke 3. Yang kedua, ini identitas ya. 1 2 3, 1 2 3, 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Kemudian 1 2 3, 1 2 3, bisa aja 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, dan seterusnya, semuanya ada 6. Yang seperti ini bisa ditulis 1 2 3, ini kan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Jadi 1 2 3. Ini kasih nama aja I misalnya. Nama fungsinya ya. Kemudian yang ini bisa kita tulis 1 2 3. Nah, satunya ke 2, 2-nya ke 1, 3-nya ke 3. Nah, kalau yang ini kita tulis atasnya 1 2 3 aja supaya mudah. 1 ke 2, 2 ke 3, 3-nya ke 1. Nanti ada sebanyak 6. Ada sebanyak 6. Ingat di SMP ya, kalau kita punya himpunan beranggotakan 3, maka banyaknya korespondensi 1 1 itu ada sebanyak 3 kali 2 kali 1. Ya. 3 ini dari mana? Banyaknya himpunan. Banyaknya anggota himpunan. 3 dikali 2 dikali 1. Ini pelajaran SMP. Atau ya di perguruan tingginya tentang permutasi. Ya ini memang permutasi. Nah, tapi 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 itu nggak perlu ditulis. Sehingga yang ini cukup ditulis 1 sebagai perwakilan. 2 juga boleh. Nah, kalau yang ini 1 ke 2, 2-nya ke 1, 3 ke 3 nggak usah ditulis. Maka bisa ditulis secara siklik 1 ke 2, ini kan 1 ke 2 tuh. Tapi 2-nya ke 1. Nah, 3 ke 3 nggak usah ditulis. Begitupun yang ini. Lihat 1 ke 2. Jadi 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 1. Maka cukup ditulis 1, 2, 3. Nah, saya contohkan yang lain. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misalnya 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Ya, ini bisa ditulis dalam bentuk yang standar itu 1, 2, 3, satunya ke 3, kemudian 2-nya ke 1, 3-nya ke 2. Tapi diringkas lagi dalam bentuk yang seperti ini menjadi, ini kan 1 ke 3, 3-nya ke 2, 2-nya ke 1, balik lagi ke sana. Jadi 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 nutup. Nah, seperti itu. Makanya ada sebanyak